Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Salva Sahiro dengan NIM 25070150236 dari kelas G. Di sini saya akan membuat video lifespan development untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Pada video ini, saya akan menceritakan perjalanan perkembangan saya mulai dari masa prenatal, masa bayi, masa anak-anak awal hingga masa anak-anak tengah dan akhir. Saya merupakan anak kelima sekaligus anak bungsu dari pasangan Bapak Haji Salahuddin dan Ibu Haja Indra SKM. Saya tumbuh dalam keluarga dengan 4 kakak perempuan yang sangat mendukung perkembangan saya sejak kecil hingga saat ini. Seluruh tahapan ini saya analisis menggunakan perseptif teori perkembangan dengan menggunakan referensi dari buku Lifespan Development karya Sandro serta buku Psikologi Perkembangan karya Herlock sebagai landasan dalam memahami proses perkembangan pada setiap tahap kehidupan. Melalui video ini, saya ingin memahami proses perkembangan diri saya dari waktu ke waktu, serta faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman belajar apa saja yang memengaruhinya. Saya juga berharap dapat melihat bagaimana teori perkembangan menjelaskan mengenai perjalanan hidup saya secara ilmiah. Selain itu, saya ingin mengenali diri lebih objektif dan menghargai setiap tahap penting dalam pertumbuhan yang membentuk kepribadian saya. Dalam mengerjakan tugas ini, saya memperoleh dan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber. Yang pertama adalah wawancara melalui telepon dengan kedua orang tua saya, terutama ibu saya, mengenai pengalaman selama mengandung, proses kelahiran, dan perkembangan saya di masa bayi serta masa kanak-kanak. Selain itu, saya juga melakukan wawancara dengan ayah dan saudara-saudara saya untuk memperoleh informasi tambahan. Saya menggunakan foto-foto masa kecil agar dapat memperlihatkan perkembangan saya secara lebih konkret, serta membantu mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari wawancara dengan orang tua. Foto-foto tersebut menjadi bukti visual yang mendukung penjelasan mengenai perubahan yang terjadi pada diri saya di setiap tahap perkembangan. Di balik itu, terdapat tantangan utama dalam proses pengumpulan data, di mana terdapat beberapa momen perkembangan saya yang tidak terdokumentasikan secara lengkap. Beberapa tahap perkembangan tidak memiliki foto atau bukti visual, sehingga saya harus menggali informasi tersebut melalui wawancara dengan orang tua dan saudara saya. Namun, meskipun tidak semua dokumentasi dapat saya tampilkan secara detail, informasi yang tersedia tetap cukup untuk memberikan gambaran mengenai perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa anak-anak akhir. Yang pertama yaitu kondisi prenatal. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu saya, ia mengatakan bahwa kondisi fisiknya selama mengandung tergolong sehat dan kehamilannya berjalan dengan baik. Pada trimester pertama, ibu saya tetap mengalami mual seperti ibu hamil pada umumnya, namun masih dalam batas wajar sehingga tetap dapat beraktivitas dan bekerja seperti biasanya. Untuk menjaga kesehatan kehamilan, ibu saya sangat memperhatikan pola makannya dengan mengonsumsi makanan bergizi, mulai dari sayur, buah, susu, serta vitamin yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Selama mengandung, ibu saya juga secara tiba-tiba suka memakan jagung rebus dan ebi, di mana sebelumnya kedua makanan ini jarang ia konsumsi. Dikarenakan bekerja di puskesmas, sehingga mempermudah ibu saya untuk memantau perkembangan kandungannya dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Ibu saya mengatakan bahwa pada usia kehamilan sekitar 4 bulan, saya mulai menunjukkan pergerakan pertama dan memasuki usia 5 bulan, pergerakan tersebut semakin aktif berupa tendangan kecil yang menandakan perkembangan janin yang sehat. Sepanjang masa kehamilan, ibu saya tidak pernah mengalami keluhan serius dan selalu merasa dalam kondisi yang baik. Ia menjelaskan bahwa pergerakan saya dalam kandungan terasa kuat dan konsisten. Selanjutnya yaitu proses kelahiran. Pada hari Kamis subuh, tepatnya tanggal 5 Juli 2007, ibu saya mulai merasakan mules dan sekitar pukul 8 ia berangkat ke rumah sakit. Proses pembukaan berlangsung dengan cepat, sehingga pada pukul 10:15 saya sudah lahir. Saya dilahirkan di kampung halaman ibu saya, yaitu di Rumah Sakit Arifin Nukmang, Sidenreng Repang, melalui proses persalinan normal. Berat lahir saya adalah 3 kg dan panjang badan saya 48 cm, yang keduanya berada dalam kategori normal menurut standar WHO. Proses kelahiran berlangsung dengan lancar dan saya menangis dengan kuat segera setelah lahir sebagai tanda kondisi bayi yang sehat. Faktor prenatal yang mungkin memengaruhi perkembangan saya yaitu meliputi kesehatan, nutrisi, dan kondisi emosional ibu selama kehamilan. Ibu saya sehat secara fisik, menjalani pemeriksaan yang rutin, dan mengonsumsi makanan bergizi. Kondisi emosional ibu saya yang positif selama kehamilan juga membantu perkembangan psikologis dan motorik janin. Menurut Sandro, kesehatan fisik dan emosional ibu berperan penting dalam perkembangan janin, sementara Herlock menekankan bahwa kualitas kehamilan menjadi fondasi utama bagi kesiapan fisik dan perkembangan bayi. Dalam teori Jan Piaget, menyatakan bahwa nutrisi dan kesehatan prenatal memengaruhi perkembangan otak janin yang menjadi dasar kemampuan kognitif pada bayi. Menurut teori Sigmund Freud, kondisi emosional ibu berhubungan dengan tahap oral, yaitu tahap awal bayi memperoleh kepuasan melalui mulut dan membentuk rasa aman yang awal. Sedangkan, menurut teori Erik Erikson, pengalaman prenatal yang sehat dan nyaman membantu bayi lahir dengan kondisi fisik yang optimal, yang mendukung keberhasilan tahap psikososial pertama, yaitu trust versus mistrust, yang dimana bayi belajar mempercayai lingkungan dan orang tua. Dengan demikian, faktor prenatal yang dialami ibu saya secara bersama-sama mendukung perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial saya sejak dalam kandungan hingga awal kehidupan.
Selanjutnya kita masuk pada masa bayi usia 0 sampai dengan 2 tahun. Yang pertama yaitu perkembangan fisik dan motorik. Saya lahir dengan berat badan 3 kg dan panjang 48 cm. Kemudian pada usia 3 bulan, berat badan saya naik menjadi 5 kg dan panjang menjadi 54 cm. Serta saya mulai bisa mengangkat kepala saat posisi tengkurap. Pada usia 4 bulan, saya mulai belajar merangkak meski belum stabil. Kemudian usia 6 bulan, berat badan saya menjadi 7 kg dan panjang menjadi 62 cm. Saya sudah duduk dengan bantuan dan mulai meraih mainan. Saya diberi ASI hanya 1 minggu pertama, kemudian dilanjutkan dengan susu formula sampai usia 2 tahun, dan mulai dapat makanan pendamping ASI pada usia 6 bulan, dan makanan favorit saya yaitu bubur beras merah campur dengan sayur sup. Pada usia 7 bulan, gigi pertama saya muncul di bagian bawah, dan saya sudah bisa duduk sendiri. Usia 9 bulan, berat badan saya menjadi 8 kg dan panjang menjadi 68 cm. Saya semakin lancar merangkak dan memindahkan mainan dari tangan satu ke tangan yang lain. Pada usia 12 bulan, berat badan saya menjadi 9,5 kg dan panjang menjadi 74 cm. Saya mulai berdiri dan berjalan sendiri. Usia 18 bulan, berat badan saya menjadi 11 kg dan panjang menjadi 80 cm. Saya sudah bisa memegang sendok dan gelas sendiri pada saat makan. Kemudian usia 24 bulan, berat badan saya menjadi 12 kg dan panjang 86 cm. Di sini saya sudah bisa berjalan lancar dan mulai berlari. Ibu saya mengatakan bahwa perkembangan saya berjalan dengan lancar karena nutrisi dan stimulasi yang baik selama masa prenatal dan masa bayi, serta interaksi yang saya dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan buku Santrok yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dan motorik bayi cepat pada usia 2 tahun pertama dan dipengaruhi oleh nutrisi, kesehatan, dan stimulasi. Begitupun dengan buku Harlock juga menekankan pentingnya stimulasi dari orang tua untuk perkembangan motorik kasar dan halus pada bayi. Perkembangan kognitif. Berdasarkan cerita ibu saya, pada usia 0 sampai dengan 2 tahun, saya mulai belajar memahami dunia melalui pengalaman sehari-hari. Saya suka memusatkan pandangan pada satu objek, seperti mengikuti arah pergerakan mainan, meraih dan menggenggam mainan, atau menekan mainan agar menghasilkan gerakan dan bunyi. Saya suka meniru apa yang dilakukan oleh orang tua dan saudara saya, misalnya menyapu atau ikut memasak dengan peralatan mainan. Selain itu, saya juga suka bermain seolah-olah sedang memberi makan boneka. Semua ini sesuai dengan teori Piaget yang menyatakan bahwa bayi belajar melalui indera dan tindakan, mencoba memahami dunia secara langsung, dan mulai membangun koordinasi antara apa yang mereka lihat, rasakan, dan lakukan. Pada perkembangan bahasa, menurut ibu saya, usia 0 sampai dengan 2 tahun, saya mulai belajar berbicara melalui interaksi sehari-hari. Saya banyak menerima stimulus dari orang tua dan saudara-saudara saya yang seringkali mengajak saya berbicara, sehingga saya banyak meniru kata dan suara. Ibu bercerita bahwa kata pertama saya muncul sekitar usia 8 bulan, yaitu mama, dan saya mulai memahami kata-kata sederhana yang diucapkan oleh orang tua dan saudara saya. Selain itu, saya juga senang berbicara sambil bermain. Hal ini menunjukkan bagaimana perkembangan bahasa saya berkembang melalui interaksi dan stimulasi dari orang-orang di sekitar, sesuai dengan teori perkembangan Vygotsky yang menekankan pentingnya hubungan sosial dalam perkembangan bahasa. Perkembangan sosial emosional. Menurut ibu saya, pada usia 0 sampai dengan 2 tahun, saya termasuk bayi yang tenang, jarang menangis, dan tidak rewel. Bahkan ketika ibu saya harus bekerja, saya tetap merasa nyaman dan aman bersama dengan pengasuh saya. Ibu saya bercerita bahwa saya merupakan anak yang ceria, suka tersenyum, dan juga tertawa. Menurut ibu saya, hal ini menunjukkan bahwa saya mulai membangun rasa percaya dan aman, karena kebutuhan saya selalu terpenuhi, mulai dari digendong, diberi makan, hingga diajak bermain. Perkembangan ini sesuai dengan teori Erikson, yaitu trust versus mistrust, yang menjelaskan bahwa bayi yang merasa kebutuhan fisik dan emosionalnya terpenuhi akan belajar mempercayai pengasuh dan lingkungan sekitar. Selanjutnya kita melangkah pada masa anak-anak awal usia 2 sampai dengan 6 tahun. Yang pertama, pada perkembangan fisik dan motorik. Menurut ibu saya, pada saat saya usia 2 tahun, berat badan saya 12 kg dan tinggi badan 86 cm. Pada usia 4 tahun, berat badan saya sekitar 17,5 kg dan tinggi 102 cm. Saya mulai masuk taman kanak-kanak, bermain bersama teman-teman, melompat, memanjat, dan bermain perosotan, serta sangat suka bermain di pantai, berlari-lari, dan menulis di pasir menggunakan ranting pohon. Pada usia 6 tahun, berat badan saya 22 kg dan tinggi 112 cm. Saya sudah bisa berlari, melompat, bermain dengan koordinasi yang lebih baik. Jika dikaitkan dengan teori, perkembangan ini sudah sesuai dengan buku Harlock, di mana stimulasi melalui bermain, olahraga, dan kegiatan sehari-hari, termasuk di taman kanak-kanak dan bermain di pantai, sangat penting untuk mengembangkan motorik kasar dan halus secara optimal. Pada perkembangan kognitif, menurut ibu saya, pada saat saya berusia 2 sampai dengan 6 tahun, saya lebih aktif dalam belajar. Saya senang menulis huruf atau angka sederhana di buku yang penuh dengan gambar yang menarik, mengeja huruf, menghafal lagu-lagu pendek yang sering dinyanyikan bersama di kelas, serta mengingat urutan kegiatan sehari-hari, seperti mencuci tangan sebelum makan atau merapikan mainan setelah bermain. Saya juga mulai dapat menyelesaikan tugas sederhana, seperti menyusun puzzle atau menghubungkan bentuk dan warna yang sesuai. Semua kegiatan ini menunjukkan kemampuan berpikir simbolik, memori yang berkembang, dan pemecahan masalah yang sederhana. Perkembangan ini sesuai dengan teori Piaget pada tahap pra-operasional, di mana anak usia dini mulai menggunakan simbol, bahasa, dan imajinasi untuk memahami dunia dan sekitarnya. Perkembangan bahasa. Pada usia 2 sampai dengan 6 tahun, perkembangan bahasa saya meningkat dengan pesat. Pada usia sekitar 2 tahun, saya mulai menggunakan kata-kata sederhana untuk meminta sesuatu, seperti ketika saya mau susu ataupun ketika saya ingin bermain. Pada masa ini pula, saya mulai bisa memanggil nama saudara-saudara saya,
Meskipun pelafalannya belum lengkap dan sering terdengar tidak jelas. Memasuki usia 3 hingga 4 tahun, kosakata saya bertambah sehingga saya dapat menyusun kalimat pendek dan menirukan percakapan orang-orang di sekitar saya. Pada usia 5 sampai dengan 6 tahun, saya sudah mampu bercerita tentang kegiatan sehari-hari, bertanya tentang banyak hal dan memahami instruksi yang lebih kompleks. Perkembangan ini sesuai dengan teori Piaget pada tahap pra-operasional, di mana anak mulai menggunakan simbol termasuk bahasa untuk merepresentasikan objek dan pengalaman. Untuk perkembangan sosial emosional pada usia 2 sampai dengan 6 tahun, perkembangan saya mulai tampak dari kemampuan saya mengekspresikan diri dan membangun kemandirian. Saya sudah mampu berpakaian sendiri ketika akan berangkat ke sekolah, meskipun sesekali masih membutuhkan bantuan kecil dari orang tua. Kata keluarga, saya juga memiliki ciri khas yang menonjol, yaitu sangat suka memakai aksesoris kepala seperti jepitan rambut besar, serta lebih menyukai rambut pendek karena membuat saya merasa nyaman dan lebih percaya diri. Saat memasuki TK, saya mulai memiliki satu teman dekat dan hampir setiap hari bermain bersamanya, di mana ia merupakan anak dari teman ibu saya sehingga kami menjadi sering bertemu. Pola ini sesuai dengan teori Erikson, khususnya tahap autonomi versus shame, endop ketika anak mulai belajar mandiri, dan tahap intitative versus guilt ketika anak mulai menunjukkan inisiatif serta mengekspresikan identitas dirinya. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional saya pada masa anak awal tergolong normal dan sesuai dengan tahapan perkembangan. Perkembangan moral pada usia 2 hingga 6 tahun mulai tampak dari cara saya memahami aturan sederhana di rumah. Saya diajarkan untuk merapikan mainan setelah bermain maupun buku setelah belajar. Meskipun awalnya saya sering menolak, namun ketika mendapatkan pujian setelah melakukan aturan atau mengikuti aturan, saya merasa bangga dan ingin melakukannya lagi. Sebaliknya, saat melakukan kesalahan seperti menumpahkan minuman atau tidak mau antri saat bermain, saya merasa takut dimarahi dan langsung meminta maaf. Pola ini menunjukkan bahwa saya mematuhi aturan terutama karena ingin mendapatkan pujian dan menghindari hukuman. Perkembangan moral saya sesuai dengan tahap moralitas heteronom menurut Piaget, sehingga perkembangan moral saya pada usia ini tergolong normal sesuai dengan tahapannya. Selanjutnya kita masuk pada masa anak tengah dan akhir usia 6 sampai dengan 12 tahun. Pada perkembangan fisik, usia 6 sampai dengan 12 tahun, pertumbuhan fisik saya berlangsung dengan stabil dan lebih menonjol dibandingkan dengan teman sebaya. Tinggi badan saya selalu berada di atas rata-rata anak seusia saya, sehingga saya termasuk satu-satunya orang yang tertinggi di kelas. Pertumbuhan yang lebih cepat ini sesuai dengan penjelasan Sandrock dan Harlow yang menyebutkan bahwa masa anak-anak tengah hingga akhir ditandai dengan pertumbuhan yang stabil dan variasi antar individu. Jadi perkembangan fisik saya normal namun cenderung lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata anak perempuan seusia saya. Pada usia 6 sampai dengan 12 tahun, kemampuan kognitif saya berkembang dengan baik dan konsisten di usia sekolah dasar. Saya mampu memahami konsep matematika dasar, pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia dengan mudah, serta mengingat materi dengan baik. Saya juga sering mengikuti lomba dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sering meraih prestasi. Selain itu, saya dapat mengikuti instruksi kompleks, memahami sebab akibat, dan menganalisis informasi sederhana. Perkembangan ini sesuai dengan tahap operasional konkret menurut Piaget, di mana anak mulai berpikir logis dan sistematis dengan informasi yang nyata. Perkembangan bahasa. Pada usia 6 sampai dengan 12 tahun, kemampuan bahasa saya semakin matang dan menjadi salah satu aspek yang paling menonjol di tingkat sekolah dasar. Saya sudah bisa membaca dengan lancar, memahami isi bacaan, dan menulis paragraf dengan baik. Kosakata saya bertambah banyak dan saya berani berbicara di depan umum, sehingga saya seringkali ikut lomba ceramah, pidato, dan dipercaya sebagai MC di beberapa kegiatan sekolah. Kemampuan bahasa ini sangat mendukung prestasi belajar dan kepercayaan diri saya. Perkembangan ini sesuai dengan tahap operasional konkret menurut Piaget, di mana kemampuan berpikir logis dan penggunaan bahasa berkembang dengan pesat. Perkembangan sosial emosional usia 6 sampai dengan 12 tahun. Saya mudah bergaul, memiliki beberapa teman dekat dan dikenal dekat dengan guru. Saya juga sering dipercaya mengikuti kegiatan sekolah dan pernah menjadi ketua kelas yang meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri saya. Hal ini sesuai dengan tahap industri versus inferiority menurut Erikson, di mana anak membangun rasa mampu melalui keberhasilan akademik maupun sosial. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional saya tergolong normal dan sangat baik. Selanjutnya yaitu perkembangan moral usia 6 sampai dengan 12 tahun. Saya mulai memahami mengenai aturan bukan hanya untuk ditaati, tetapi juga sebagai cara menjaga ketertiban dan keadilan di kelas. Sebagai ketua kelas, saya belajar bertanggung jawab dan membantu guru, serta menilai tindakan berdasarkan niat, seperti merasa tidak nyaman ketika ada teman kelas yang menyontek. Pola ini sesuai dengan tahap moralitas otonom menurut Piaget, di mana anak mulai memahami alasan di balik aturan. Bagian terakhir dari video ini yaitu refleksi mengenai apa yang saya pelajari tentang diri sendiri. Melalui proses pembuatan video lifespan ini, saya menyadari bahwa setiap tahap perkembangan saya memiliki peran dalam membentuk siapa diri saya saat ini. Dengan memahami perjalanan perkembangan saya menjadi lebih menghargai setiap proses bertumbuh yang saya alami dan lebih mampu melihat kekuatan maupun potensi yang ada dalam diri saya. Dari proses ini, saya belajar bahwa perkembangan manusia berlangsung panjang dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari semua teori yang saya gunakan, teori Erik Erikson menjadi yang paling bermakna bagi saya, karena tahap-tahap psikososial yang ia jelaskan sangat sesuai dengan perjalanan hidup saya, mulai dari membangun rasa percaya, belajar mandiri, mengembangkan inisiatif, hingga merasakan kompetensi di usia sekolah dasar. Semuanya menggambarkan bagaimana aspek sosial emosional saya terbentuk sejak kecil. Dengan demikian, teori Erikson membantu saya memahami perkembangan diri saya secara lebih jelas dan menyeluruh. Saya sangat berterima kasih kepada kedua orang tua dan saudara-saudara saya yang telah bersedia berbagi cerita, pengalaman, dan informasi penting tentang masa perkembangan saya sejak awal. Dukungan mereka, baik secara fisik maupun emosional, menjadi fondasi yang penting dalam perkembangan saya. Tanpa informasi dan kenangan yang mereka berikan, saya tidak akan dapat menyelesaikan tugas video ini dengan lengkap. Saya juga bersyukur karena keluarga saya selalu mendukung setiap langkah perkembangan saya, mulai dari masa bayi hingga saat ini. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini.
Demikianlah penjelasan mengenai proses perkembangan diri saya berdasarkan teori psikologi perkembangan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana perkembangan dapat berlangsung dari tahap ke tahap. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.